Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tanson Sijabat. Kali ini kita akan mencoba latihan pada persamaan trigonometri. Nah, soal yang pertama di sini dikatakan nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah akar 3 untuk X-nya berada di antara 0 sampai 360 derajat. Maka persamaan yang ini kita ubah dulu dia menjadi sin X sama dengan setengah akar 3 itu sama dengan sin 60. Artinya, kalau sama-sama ruas kiri dan ruas kanan ini memuat sin, maka kita mempunyai dua penyelesaian. Yang pertama itu X sama dengan yang ini 60 derajat, kita tambah dengan K kali 360 derajat. Yang kedua kita ubah menjadi X sama dengan 180, kita kurangkan dengan 60 ini, ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kalau kita sederhanakan berarti X sama dengan 180 dikurang 60 itu 120 ditambah K kali 360 derajat. Di mana K-nya ini merupakan bilangan bulat. Berarti boleh kita mulai dari K sama dengan 0. Artinya kita ganti aja K-nya ini menjadi 0, maka X di sini akan kita peroleh X sama dengan 60 ditambah 0 dikali 360, berarti 0 dong. Kita tambah dengan 60, maka X menjadi 60 derajat. Demikian juga di cara kedua, berarti K-nya kita ganti dengan 0, maka akan menjadi X sama dengan 120 derajat. Karena K-nya kita ganti dengan 0 ya. Untuk K sama dengan 1, di sini juga K sama dengan 1, maka X yang di sini akan menjadi 1 dikali 360, itu 360 ditambah 60, berarti 420. Nah, sementara yang diminta di sini adalah X-nya terletak di antara 0 sampai 360. Maka ini tidak memenuhi dong, karena ini melebihi dari 360. Boleh kita katakan TM atau kita salahkan aja ya. Nah, yang kedua yang di sini berarti X sama dengan 120 ditambah 1 kali 360, itu 360 ditambah 120, berarti menjadi 480. Nah, kita perhatikan 480 kan tidak berada di antara 0 dan 360, maka ini juga tidak memenuhi. Sampai di sini bisa ya. Maka himpunan penyelesaian atau nilai X yang memenuhinya adalah 60 dan 120 derajat. Sampai di sini bisa ya, maka jawabannya adalah D. Kita masuk kepada soal yang kedua. Nilai X yang memenuhi persamaan kosinus 2X sama dengan setengah akar 3 untuk X-nya terletak di antara 0 dan 270 derajat. Maka kita ubah dulu persamaannya ini agar memuat sama-sama persamaan kosinus. Maka boleh dong kakak ubah menjadi cos 2X itu sama dengan cos 30 dong. Nah, kita sudah memiliki persamaan kosinus, di mana persamaan kosinus itu memiliki dua cara penyelesaian. Yang pertama kakak buat di sini 2X sama dengan 30 ditambah K dikali 360. Nah, kalau kakak sederhanakan X sama dengan sama-sama bagi 2 ya, 15 ditambah K dikali 180. Yang kedua berarti di sini 2X sama dengan yang di sininya kita ubah jadi min 30 ditambah K kali 360 derajat. Maka kita ubah X sama dengan min 15 ditambah K dikali 180 derajat. Nah, sekarang kita ubah K-nya dari 0, berarti kakak ganti K-nya jadi 0, yang ini juga kakak ganti jadi 0. Nah, yang di sini X sama dengan 15 ditambah 0 dikali 180, berarti 0 dong. Maka di sini X-nya 15 derajat. Sedangkan di sini K-nya 0, berarti X-nya menjadi min 15 derajat. Karena 0 dikali 180 itu 0 ya. Nah, sekarang kita coba ke K-nya sama dengan 1. Maka X-nya kita peroleh 15 ditambah 180, berarti 195 derajat. Nah, masih memenuhi ya, karena terletak di antara 0 dan 270. Nah, untuk K-nya sama dengan 1 di cara kedua kita ganti, maka X sama dengan min 15 ditambah 1 kali 180, itu 180, berarti kita kurang dengan 15, hasilnya adalah 165 derajat. Ini juga memenuhi ya.
Nah, sekarang untuk K-nya sama dengan 2, kakak buat di sini K-nya sama dengan 2, yang ini juga kakak buat K-nya sama dengan 2, yang di sini X-nya sama dengan, kita ganti 2 dikali 180, 360 ditambah 15, maka menjadi 375 derajat. Nah, 375 derajat kan sudah melebihi dari 270 atau tidak terletak di antara 0 dan 270. Maka X yang di sini tidak memenuhi atau kakak katakan TM ya. Nah, sekarang kita perhatikan di cara kedua, berarti X sama dengan, kita ganti dulu 2 dikali 180 berarti 360. Kita kurangkan dengan 15, maka ini menjadi 345. Nah, 345 derajat ini juga kan tidak terletak di antara 0 dan 270. Maka ini juga tidak memenuhi. Kita perhatikan min 15 ini juga tidak terletak di antara 0 dan 270 karena lebih kecil dari 0. Sementara nilai X yang diminta adalah di antara 0 dan 270. Maka yang ini juga tidak memenuhi. Sampai di sini paham ya? Maka yang memenuhi adalah 15 derajat, 165 derajat, dan 195 derajat. Maka nilai X yang memenuhi atau himpunan penyelesaiannya, kita mulai dari sudut terkecil 15 derajat, kemudian 165 derajat, dan terakhir adalah 195 derajat. Maka jawabannya adalah C. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut kepada soal yang ketiga. Di sini himpunan penyelesaian dari persamaan 4 sin kuadrat X dikurang 5 sin X dikurang 2 sama dengan 2 cos kuadrat X. Nah, kalau kamu perhatikan, yang ini sin dan yang ini cos, sehingga kamu harus ubah dulu ini sama-sama membuat satu jenis, yaitu boleh sin, boleh cos. Sampai di sini paham ya? Nah, untuk lebih gampangnya kita ubah aja yang cos ini menjadi sin. Maka kakak tulis yang ini 4 sin kuadrat X dikurang 5 sin X dikurang 2 sama dengan 2 cos kuadrat X. Nah, kamu ingat sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu hasilnya adalah 1. Ini merupakan identitas trigonometri. Maka cos kuadrat X itu boleh kita ubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat X. Kita peroleh dari sini ya dengan bertukar tempat. Maka kita ubah menjadi 4 sin kuadrat X dikurang 5 sin X dikurang 2 sama dengan 2 dikali 1, 2 dikali min sin kuadrat menjadi min 2 sin kuadrat X. Nah, kita dekatkan yang sin kuadrat X menjadi sama dengan 4 sin kuadrat X ya. Maka ini menjadi 6 sin kuadrat X dikurang 5 sin X dikurang 4 sama dengan 0. Maka kita memiliki bentuk persamaan kuadrat. Maka misalkan P sama dengan sin X, boleh dong? Maka ini menjadi 6P kuadrat dikurang 5P dikurang 4 sama dengan 0. Maka bisa kita faktorkan menjadi di sini 2P kita kali dengan 3P. Nah, di sini ditambah 1, di sini dikurang 4 sama dengan 0. Jika kita ubah, kita kalikan, maka bentuknya sama dengan yang di atas. Maka kita peroleh P di sini adalah min setengah atau P di sini sama dengan 4/3. Nah, kamu perlu perhatikan nilai terbesar dari sin adalah 1. Ini nilai terbesarnya ya. Sedangkan nilai terkecil dari sin adalah minus 1. Nah, kalau kamu perhatikan di sini 4/3 lebih besar daripada 1. Sementara pada sin nilai terbesarnya hanyalah 1. Maka ini tidak memenuhi. Sampai di sini bisa ya. Nah, yang ini min setengah. Min setengah itu kan lebih besar daripada min 1. Maka ini memenuhi. Sampai di sini bisa ya. Karena min setengah masih memenuhi nilai dari sin X. Maka P-nya kita ganti saja menjadi sin X. Karena P adalah sin X, boleh dong kakak ubah sin X sama dengan sin min setengah. Nah, inilah sin X sama dengan min setengah. Nah, kita ubah dulu yang di sini, yang di ruas kanannya ini supaya memuat sin. Maka boleh dong kakak ubah menjadi sin X. Kakak ubah di sini ya. Sin X sama dengan sin berapa setengah?
sin 30. Karena di sini min, berarti boleh dong kakak buat min 30. Karena sudah sama-sama memuat min, maka dia memiliki dua cara. Yang pertama, kita ingat pada persamaan sinus ya. Yang pertama, X sama dengan min 30. Yang ininya kita tulis saja min 30 ditambah K dikali 360. Yang kedua, X sama dengan 180 dikurang yang ini. Sampai sini bisa ya. 180 dikurang ini berarti 180 ditambah 30 menjadi 210 ditambah K kali 360 derajat. Karena yang ini kakak tulis di sini ya, diperoleh dari 180 dikurang min 30. Sampai di sini bisa ya. Nah, sekarang kita ganti K-nya. Berarti K-nya untuk K-nya sama dengan 0, di sini juga K-nya 0, maka kita akan memiliki nilai X yang di sini berapa dan di cara kedua berapa. X akan kita peroleh sama dengan kita ganti K-nya 0, maka X sama dengan min 30. Sementara yang di sini X sama dengan 210. Nah, sekarang kita perhatikan, dia letaknya di antara 0 derajat sampai 2pi. 2pi ini berapa kak? Nah, kita perhatikan 2pi ini itu kan sama dengan 2 kali 180, maka 360. Nah, min 30 ini kan tidak terletak di antara 0 dan 360, maka ini tidak memenuhi atau kakak katakan TM ya. Nah, kita coba sekarang untuk K-nya sama dengan 1. Maka nilai X di sini buat di sini K-nya juga sama dengan 1 ya. Maka nilai X di sini kita ganti saja sama seperti yang tadi. 1 kali 360 itu 360. Kita kurang dengan 30 berarti 330. Yang ini kita peroleh nilai X-nya sama dengan 1 kali 360 itu 360 ditambah 210 berarti menjadi 570 derajat. Nah, 570 derajat kan tidak terletak di antara 0 dan 360 karena sudah melebihi ya. Maka ini kita katakan TM juga ya. Maka kita peroleh yang ini terletak di antara 0 dan 360 dan yang ini juga terletak di antara 0 dan 360 ya. Maka kalau kita lanjutkan yang ini sampai dia tidak memenuhi, berarti K sama dengan 2, nilai X di sini berapa? Berarti K-nya kita ganti dengan 2. 2 dikali 360 itu 720 dikurang 30 berarti menjadi 690. Nah, 690 kan tidak terletak di antara ini karena sudah melebihi, maka ini tidak memenuhi. Nah, sampai di sini bisa ya. Maka himpunan penyelesaiannya atau nilai X yang memenuhi adalah kita urutkan yaitu 210 dan 330. Nah, sekarang ini dinyatakan dalam bentuk V. Nah, berarti kita ingat 210 kita bagi dengan 180 kita kali dengan V. Itu sama dengan berapa V? Kakak buat di sini ya. Nah, kalau yang ini kakak coret berarti 21 dibagi 18. Kalau sama-sama bagi 3 berarti di sini 7, di sini 6. Maka ini menjadi 7/6 pi. Sementara yang 330 kita bagi juga dengan 180, kemudian kita kali dengan V. Nah, ini kakak coret 33 dibagi 18 berarti boleh dong kakak kecilkan. Ini menjadi 11, sama-sama bagi 3 ya. Ini menjadi 6. Maka ini sama dengan 11/6 V. Maka himpunan penyelesaiannya jika kita nyatakan dalam bentuk pi adalah 7/6 V kemudian 11/6 V. Sampai di sini bisa ya? Maka jawabannya adalah A. Sampai di sini bisa ya? Kita lanjut kepada soal keempat. Di sini dikatakan himpunan penyelesaian dari cos 2x ditambah sin x sama dengan 0. Nah, seperti yang kakak katakan tadi di topik sebelumnya, maka ini harus sama-sama memuat satu jenis dulu. Maka ini boleh dong kakak ubah cos 2x, kita tahu bahwa cos 2x itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Maka boleh dong kakak ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat x ditambah sin x sama dengan 0. Sampai di sini bisa ya? Nah, kalau kakak kalikan ini dengan negatif, kakak kali negatif min 1 ya. Maka ini menjadi, boleh dong kakak tulis duluan, min 2 sin kuadrat x kakak kali min menjadi 2 sin kuadrat x. Yang ini menjadi min sin x
dan yang ini menjadi min 1 sama dengan 0. Nah, kita misalkan, karena kita sudah memiliki bentuk persamaan kuadrat, kita misalkan P ini kakak buat adalah sin X. Maka ini menjadi 2P kuadrat dikurang P dikurang 1 sama dengan 0. Maka bisa kita faktorkan, hasilnya akan kita miliki 2P dikali P. Di sini min 1, di sini ditambah 1. Ini kita faktorkan ya. Maka kita peroleh 2P ditambah 1, maka kita peroleh ini P sama dengan min setengah, dan yang ini P sama dengan 1. Sampai di sini bisa ya. Nah, sekarang kita untuk P sama dengan min setengah, kita perhatikan, maka kita ubah lagi P-nya ini menjadi sin X, karena kita misalkan P tadi sama dengan sin X. Maka sin X sama dengan sin min 30. Karena min setengah itu sama dengan sin min 30 ya. Nah, sekarang kita memiliki dua penyelesaian. Yang pertama kakak buat di sini X sama dengan min 30 ditambah K kali 360. Maka kalau kita uji ini K sama dengan 0, untuk K nya sama dengan 0, maka X di sini menjadi min 30. Kita ganti aja K nya dengan 0 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke K sama dengan 1, maka X menjadi 1 kali 360, itu 360, kita kurang dengan 30 menjadi 330. Nah, kalau K nya sama dengan 2, maka ini akan tidak memenuhi, karena 2 kali 360 sudah 720. 720 dikurang 30 ini sama dengan 690. Nah, sementara nilai X yang diminta adalah diantara 0 dan 360, maka ini tidak memenuhi dan ini juga tidak memenuhi. Sampai di sini bisa ya. Nah, sekarang kita perhatikan cara kedua untuk yang sin X ini sama dengan sin min 30. Kakak buat berarti X sama dengan 180 dikurang alfa. Alfanya min 30 berarti 180 ditambah 30 itu menjadi 210 ditambah K kali 360. Nah, kalau K nya 0 maka X sama dengan 210. Bisa ya. Lalu kalau K nya sama dengan 1, berarti tinggal kita ganti 1 kali 360 itu 360 ditambah 210 berarti menjadi 570. Sementara yang diminta adalah X nya terletak di antara 0 dan 360, maka ini tidak memenuhi. Sampai di sini bisa ya. Nah, sekarang kita untuk P sama dengan 1, kakak buat di sini untuk P sama dengan 1. Kakak buat di sini ya. Maka untuk P sama dengan 1, sin X sama dengan, kakak buat sin X sama dengan 1 itu sama dengan sin 90. Maka ini juga memiliki dua penyelesaian, di mana yang pertama kakak buat, yang pertama adalah X sama dengan 90 ditambah K kali 360. Nah, yang kedua kakak buat di sini ya, X sama dengan 180 dikurang 90. Itu sama dong dengan 90 ditambah K kali 360. Maka ini tidak perlu kita tulis ulang, karena di sini 180 dikurang 90 kita tambah dengan K kali 360. Hasilnya sama dengan cara yang pertama ini. Maka yang ini kakak hapus saja ya. Maka kita memiliki penyelesaian dengan satu cara, yaitu yang ini saja, karena yang cara kedua sama dengan cara yang pertama. Maka kakak buat di sini untuk K-nya sama dengan 0, buat ya, K-nya sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 90 ditambah 0 kali 360, berarti X sama dengan 90. Kalau K-nya sama dengan 1, terus gimana Kak? X sama dengan 450. Nah, yang dimintakan diantara 0 dan 360, maka ini tidak memenuhi. Sampai di sini bisa ya. Nah, maka penyelesaiannya adalah kakak buat HP itu sama dengan, kita mulai dari yang paling kecil, yaitu 90 yang ini
210, kemudian 330 derajat. Yang ini ya. Nah, maka penyelesaiannya adalah 90, 210 dan 330. Jawabannya adalah D. Sampai di sini bisa ya. Kita lanjut kepada soal berikutnya. Jika 2 sin X ditambah 3 kotangen X dikurang 3 kosekan X sama dengan 0, di mana X-nya terletak di antara 0 dan V per 2. Nah, V per 2 ini kan, V ini kan 180 ya. Maka boleh dong X-nya kakak buat terletak di antara 0 dan 90 derajat. Nah, sekarang kamu ingat, jika di sini jenis trigonometrinya ada 3, kamu harus samakan dulu trigonometrinya menjadi satu jenis. Nah, boleh dong kakak ubah menjadi 2 sin X, kakak buat 2 sin X ditambah kotangen ini kan kembalikan dari tangen, sementara tangen X sama dengan sin X per cos X. Jika kebalikan berarti menjadi 3 dikali, kita balikan saja, cos X per sin X. Kita kurang dengan kosekan ini merupakan kebalikan dari sinus, berarti menjadi 3 per sin X. Kemudian sama dengan 0. Yang ini kita kalikan aja dulu semua dengan sin X. Kak buat ya, kita kalikan dengan sin X. Sehingga hasilnya akan menjadi 2 sin X dikali sin X itu menjadi 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X per sin X dikali sin X. Maka habis ya, menjadi 3 cos X. Yang ini juga habis, dikurang 3 sama dengan 0. Sampai di sini bisa ya. Nah, sekarang kamu perhatikan, sin kuadrat X di sini sudah memuat 2 jenis, yaitu sin X dan cos X. Sampai di sini paham ya? Nah, supaya memuat satu jenis, berarti yang ini boleh dong kita ubah dengan identitas trigonometri. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Maka sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Berarti boleh dong kakak ubah menjadi 2 dikali 1 dikurang cos kuadrat X, kemudian ditambah 3 cos X, kita kurang 3 sama dengan 0. Maka di sini menjadi 2 dikurang 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, yang ini 2 dikurang 3 itu min 1. Maka boleh dong kakak ubah menjadi min 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X dikurang 1 sama dengan 0. Kita kali aja dengan negatif, maka ini akan menjadi 2 cos kuadrat X dikurang 3 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Maka jika kita misalkan di sini, kakak misalkan di sini P sama dengan cos X, maka ini menjadi 2P kuadrat dikurang 3P ditambah 1 sama dengan 0. Nah, jika kita faktorkan, maka hasilnya akan menjadi 2P di sini, kemudian di sini P, di sini kurang 1, di sini minus 1 sama dengan 0. Ini sudah kita pelajari ya di kelas sebelumnya ya. Maka kita peroleh P di sini adalah setengah dan P di sini adalah 1. Sampai di sini bisa ya. Nah, sekarang kita coba untuk P-nya sama dengan setengah. Artinya P-nya kita balikan lagi. Berarti cos X sama dengan setengah. Itu cos berapa? Sama dengan cos 60. Sementara yang ini kakak buat untuk P sama dengan 1, maka cos X sama dengan 1 itu cos berapa? Cos 0. Bisa ya? Nah, sekarang kita perhatikan di sini X berarti ada 2 penyelesaian. Yang pertama di sini kakak buat X sama dengan 60 ditambah K kali 360. Sementara yang di sini X sama dengan 0 ditambah K kali 360. Maka jika kita ubah ini K-nya sama dengan 0, maka X berada di antara 60. Nah, jika ini K-nya sama dengan 0, X berada di 0 derajat. Tinggal kita ganti aja ya K-nya.
Nah sekarang kita perhatikan, kalau K-nya sama dengan 1, maka X-nya menjadi 420. Ini K-nya sama dengan 1, X-nya menjadi 360. Sementara yang diminta X-nya terletak di antara 0 dan 90. Nah, di sini kita katakan 60, berarti 60 kan terletak di antara 0 dan 90, maka ini memenuhi. Sementara 0 ini kan tidak terletak di antara 0 dan 90. Kenapa, Kak? Karena X-nya di sini sama dengan 0. Sementara di sini tidak ada tanda sama dengannya. Maka tidak memenuhi ya. Maka Kakak katakan ini TM. Ini juga TM karena yang diminta adalah di antara 0 dan 90. Ini 360. Ini juga TM. Maka penyelesaiannya nilai X-nya adalah 60 derajat. Sampai di sini paham ya? Sekarang yang ditanya sin X dikali cos X, berarti tinggal kita ganti saja. Ini menjadi sin 60 dikali cos 60. Maka itu sama dengan sin 60 itu setengah akar 3 dikali cos 60 itu setengah. Setengah akar 3 dikali setengah itu 1/4 akar 3. Maka jawabannya adalah D. Kita lanjut kepada yang keenam, yaitu jika X1 dan X2 adalah solusi dari secant X dikurang 2 dikurang 15 kosinus X sama dengan 0, di mana X-nya terletak di antara 0 dan V, atau V ini 180 ya. Berarti X-nya terletak di antara 0 dan 180. Maka untuk menyelesaikan persamaan trigonometri ini kita harus ubah dulu menjadi satu jenis. Sekarang Kakak perhatikan, di sini secant X, berarti boleh dong Kakak ubah menjadi secant itu kan kebalikan dari kosinus, berarti cos X, kemudian Kakak kurang 2 dikurang 15 cos X sama dengan 0. Nah yang ini Kakak kalikan semua dengan kosinus X. Bisa ya? Maka ini menjadi 1 dikurang 2 cos X dikurang 15 cos kuadrat X sama dengan 0. Nah kita kali negatif, ini menjadi, yang ini Kakak tulis duluan ya, 15 cos kuadrat X ini menjadi positif 2 cos X, di sini menjadi min 1 sama dengan 0, karena ini kita kali dengan negatif 1. Sampai di sini bisa ya? Maka kita disuruh menentukan kosinus X1 dikali kosinus X2. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, ini kan boleh Kakak ubah menjadi 15P kuadrat ditambah 2P dikurang 1 sama dengan 0. Karena di sini Kakak misalkan P itu sama dengan cos X. Nah, berarti yang ini cos X1 ini berarti ini merupakan P1, sedangkan cos X2 ini merupakan P2 atau akar kedua. Maka jika P1 dikali P2, Kakak buat P1 dikali P2 itu sama dengan, kita ingat rumus X1 dan X2 pada persamaan kuadrat. Kakak buat jika AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, jika hasil kali kedua akar, kita misalkan akarnya X1 dan X2 ya, maka hasil kali akarnya berapa? C per A. Nah kalau Kakak tambah di sini X tambah X2, jumlah akarnya itu min B per A. Tapi kita butuh X1 dikali X2 ini ya. Maka di sini yang menjadi C adalah min 1. Berarti Kakak buat min 1 per A. A-nya berapa? Yaitu koefisien dari X pangkat 2. Di sini 15. Maka cos X1 dikali P2-nya cos X2 sama dengan min 1 per 15. Sampai di sini bisa ya, karena min 1 per 15 ini C per A. Sementara yang ditanya adalah 1 per cos, Kakak buat X1 dikali cos X2, maka 1 dibagi min 1 per 15, maka kita ubah aja, berarti 1 dikali 15 per min 1. 1 dikali 15 itu 15 dibagi min 1 berarti menjadi min 15.
maka hasilnya adalah min 15. Sampai di sini paham ya? Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.